Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi bersama saya di sermon hari ini. Kali ini kita akan membahas dari pembacaan Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Firman Tuhan hari ini bertema tentang kasih kepada Tuhan. Namun saya akan lebih menekankan kepada Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-35. Saya akan bacakan untuk saudara. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Saudaraku, ada seorang bapak yang bernama Darius. Bapak ini berprofesi sebagai seorang pegawai negeri. Namun di samping dia bekerja sebagai pegawai negeri, dia gemar sekali bertani, saudara. Nah, dia mempekerjakan tetangga-tetangganya yang sedang menganggur untuk menggarap sawah guna ditanami berbagai macam tanaman, padi, semangka, melon, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, usaha bertani dari Pak Darius ini kadang menguntungkan, tetapi sayangnya kadang juga mengalami yang namanya gagal panen atau kegagalan. Meski demikian, Pak Darius ini tidak pernah kapok untuk memulai usaha taninya. Ia terus saja melakukan hal itu, sehingga akhirnya banyak orang atau banyak tetangga atau kenalan yang mulai mencibir Pak Darius ini. Mereka berkata bahwa Pak Darius sudah enak jadi pegawai negeri, ngapain mencari repot sampai harus merugi segala. Nah, banyak suara-suara yang timbul akibat hal-hal atau yang diperbuat oleh Pak Darius ini. Namun saudaraku, siapa sangka jika Pak Darius ini ternyata memiliki misi yang tersembunyi di balik hobinya bertani, yaitu dia memiliki misi untuk menjadi jalan berkat bagi para tetangga-tetangganya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajar para murid-murid tentang cara menunjukkan kasih mereka kepada dirinya atau kepada Tuhan Yesus. Bukan sekedar melalui pujian atau penyembahan ataupun kata-kata yang manis, melainkan tindakan yang nyata kepada orang-orang yang membutuhkan. Memberi makan kepada mereka yang kelaparan, memberi minum kepada mereka yang kehausan, memberi pakaian kepada mereka yang kedinginan, kemudian memberi tumpangan bagi para pendatang, mengunjungi yang dipenjara dan merawat atau menghibur yang sakit. Demikian hal-hal yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Nah, saudaraku, di masa sekarang ini atau masa kini, pelayanan diakonia itu tidak dapat hanya dilakukan secara karitatif atau memberi bantuan secara langsung, misalnya membawakan sembako bagi yang membutuhkan dan lain sebagainya. Ada pemberian-pemberian yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu namanya pelayanan diakonia secara karitatif. Nah, sebagai gereja kita juga dapat bekerja bersama melakukan diakonia transformatif. Sekali lagi, diakonia transformatif. Apa itu diakonia transformatif, saudara? Diakonia transformatif itu adalah pelayanan diakonia yang tidak hanya berfokus kepada individu, melainkan lebih besar lagi, yaitu kepada kelompok atau sebuah kelompok masyarakat. Kita mengusahakan penyadaran atau pembinaan dan mendorong mereka untuk memiliki rasa percaya diri melalui mungkin pemberdayaan dan pengorganisasian. Nah, saudaraku, melalui pelayanan diakonia transformatif ini kita dapat menunjukkan kepedulian kita bagi mereka yang terdiskriminasi, yang tersingkirkan dan malah terbuang dari tatanan sosial dalam masyarakat. Misalnya, saudara, kunjungan ke penjara atau kunjungan ke lembaga permasyarakatan atau bahkan kunjungan ke rumah sakit jiwa. Memang, saudara,
pelayanan-pelayanan seperti ini mungkin menurut saudara penuh dengan resiko yang besar. Namun demi kasih kita kepada Tuhan, saya berdoa semoga kita juga terpanggil untuk bisa terlibat di dalamnya. Saudara, saya ingat saya juga dulu pernah beberapa kali diajak pelayanan ke penjara, ke lembaga permasyarakat, bahkan saya juga pernah diajak untuk pelayanan diakonia ke rumah sakit jiwa. Sekalipun terkadang kami tidak membawakan apa-apa, kalaupun ada ya sekedar begitu saudara. Kami datang di tempat itu hanya sebagai pendengar cerita mereka, curahan hati mereka. Kemudian kami mendoakan mereka, kami memberikan support. Dan dengan demikian mereka sangat senang dengan kunjungan kami waktu itu. Tapi saya sebagai orang yang mengunjungi mereka juga ikut merasakan kesenangan. Saya bisa bisa berbagi dengan mereka, bisa mendengarkan cerita mereka, bahkan bisa menguatkan mereka. Dan tidak hanya merasa senang saudara, saya justru merasa lebih bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cermin kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan juga dapat nampak melalui kasih dan kepedulian kita kepada mereka yang terpinggirkan dan yang dipandang hina. Ingat firman Tuhan berkata dalam Matius tadi yang sudah saya baca, pasal yang ke-25 ayat yang ke-35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melayani orang-orang yang seperti ini, itu juga berarti kita sedang melayani Tuhan, dan itu berarti kita juga membuktikan kasih kita kepada Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita. Saya berdoa semoga firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini bisa menguatkan kita dan bisa membuat kita lebih lagi melayani Tuhan dengan sukacita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang Kau berikan bagi kami pada hari ini. Tuhan mengajar pada kami bahwa kami juga dapat mengasihi Engkau dengan pelayanan-pelayanan diakonia, memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang mungkin dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Tuhan, berikan kami hati-Mu Tuhan, supaya kami juga peka terhadap orang-orang yang memerlukan kasih kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati pikiran kami, menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami terima firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.